Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Naisyombing dengan NIM D1023328. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai patogen nematoda Meloidogino spp pada tanaman terung ungu Solanum melongena. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu klasifikasinya, di mana klasifikasi dari tanaman terung ungu yaitu divisionya adalah plantae, subdivisinya spermatophyta, kelasnya Dicotyledon, familinya dari Solanacea, genusnya adalah Solanum, dan spesiesnya dari Solanum melongena. Adapun ciri khas dari tanaman terung ungu ini yaitu sebagai tanaman sayur buah tropis yang adaptif di Indonesia dengan buah berwarna ungu yang bergradasi muda hingga tua, di mana bentuknya lonjong ataupun bulat dan rasanya netral hingga sedikit pahit. Ciri unik dari tanaman ini adalah polifag ataupun bisa menjadi tanaman inang banyak patogen, di mana tahan kekeringan sedang dan sering dibudidayakan secara organik. Di Indonesia, varietas lokal seperti ungu panjang populer karena produktivitasnya yang tinggi dapat hingga 20-30 ton per hektarnya. Selanjutnya yaitu morfologinya, di mana akar dari tanaman ini tunggal dengan cabang lateral dan menembus tanah hingga 80-100 cm yang sensitif terhadap nematoda. Yang kedua batangnya itu tegak, bercabang, berbulu halus, tingginya dapat 60-150 cm. Daunnya tunggal berbentuk lonjong dengan tepi bergigi, panjangnya 10 sampai 20 cm. Adapun bunganya itu hermafrodit, berwarna ungu muda, muncul di ketiak daunnya. Dan buahnya berbentuk seperti beri, kulit licin berwarna ungu, panjangnya 10-30 cm, berisi biji kecil. Terung ungu ini adalah tanaman semusim yang siklus hidupnya dapat 4-6 bulan, di mana melakukan penyuburan sendiri atau mensilang yang dibantu oleh angin ataupun serangga. Pertumbuhannya optimal pada suhu 22 derajat sampai 30 derajat Celcius, pH tanahnya 5,5 sampai 6,5, dan curah hujannya 1.500 sampai 2.500 mm per tahunnya. Biologi reproduksinya yaitu berbunga setelah 40 sampai 60 hari, buahnya matang 60 sampai 90 hari setelah tanam, di mana tanaman ini sensitif terhadap stres biotik seperti nematoda yang mengganggu siklus nutrisinya. Adapun penyakit utama dari tanaman ini adalah nematoda puru akar atau root knot disease yang disebabkan oleh Meloidogino spp, yaitu parasit obligat soil-borne. Pada tanaman terung ungu menyebabkan kerugian hingga 23% produksinya dan gangguan akar dan fisiologi tanaman, di mana sering sinergi dengan patogen lain seperti fusarium. Penyakit ini polifag dapat menyerang 500 tanaman termasuk Solanacea di Indonesia. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh nematoda ini yaitu pada bagian akarnya akan muncul pembengkakan ataupun puru yang terbentuknya sel-sel raksasa di dalam jaringan akar, di mana akar yang terinfeksi akan menjadi pendek, bercabang tidak teratur, dan menebal di beberapa bagian, sehingga penyerapan air dan unsur haranya terganggu. Yang kedua itu tanamannya akan kerdil, daunnya kuning ataupun klorosis, layu, akarnya busuk pada beberapa kasus rentan, dan menurunkan hasil produksinya. Selanjutnya yaitu patogenesitasnya, di mana nematoda Meloidogino spp memiliki tingkat patogenesitas yang tinggi karena mampu menyerang dan berkembang biak di jaringan akar tanaman, di mana proses infeksi ini diawali oleh larva stadium yang kedua yang bersifat infektif dan aktif bergerak di dalam tanah maupun jaringan tanaman untuk melukai akar. Setelah berhasil melakukan penetrasi ke jaringan akar, nematoda akan menetap dan membentuk sel-sel raksasa ataupun gian sel pada jaringan tanaman yang menyebabkan terbentuknya puru ataupun bengkak akar, di mana aktivitas nematoda ini akan mengganggu sistem pengangkutan air dan unsur hara sehingga akar tidak dapat berfungsi dengan normal. Akibatnya, tanaman menjadi layu, pertumbuhannya akan terhambat,
kerdil, serta mengalami gejala klorosis pada daun. Keberhasilan nematoda ini dalam menembus akar sangat dipengaruhi oleh kondisi jaringan tanaman. Misalnya akarnya yang bertekstur lunak seperti pada tomat yang mudah dipenetrasi, sedangkan pada terung ungu, infeksi tetap dapat terjadi meskipun tingkat penetrasinya rendah. Hasil penelitian oleh Khotimah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa populasi nematoda dalam 1 gram akar terung ungu mencapai 876,83 ekor pada siklus yang kedua, di mana menandakan bahwa nematoda ini dapat mampu beradaptasi dan bereproduksi dengan baik di akar tanaman terung. Proses ini menunjukkan bahwa Meloidogino spp memiliki kemampuan patogenik yang kuat dalam menginfeksi tanaman dari famili Solanaceae, termasuk terung, dengan menyebabkan kerusakan fisiologis yang berdampak pada penurunan pertumbuhan dan hasil tanaman itu. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nematoda Meloidogino spp yaitu dapat dilakukan dengan pendekatan hayati menggunakan bakteri endofit yang terbukti efektif menekan populasi nematoda di akar. Di mana jurnal yang saya dapat berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Fadilah tahun 2023 dalam jurnal Fitopatologi Indonesia, beberapa isolat bakteri seperti Dielamarensis, Stenotrophomonas rhizophila, dan Providencia vermicola mampu menyebabkan mortalitas nematoda lebih dari 90% dalam waktu 24 jam, serta menurunkan jumlah puru akar secara signifikan, di mana mekanisme kerja bakteri ini meliputi produksi senyawa toksik dan enzim litik yang merusak dinding telur serta larva nematoda. Aplikasi bakteri endofit dapat dilakukan melalui perendaman akar bibit terung sebelum tanam ataupun penyiraman ke akar saat fase vegetatif awal. Pendekatan ini dinilai ramah lingkungan, aman bagi mikroorganisme tanah lain, dan berpotensi menjadi alternatif pengganti penggunaan nematisida kimia sintetis dalam pengendalian Meloidogino spp pada budidaya tanaman terung. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu tanaman terung ungu merupakan sayuran penting dari famili Solanaceae yang memiliki morfologi khas dan tumbuh baik di daerah tropis. Namun, rentan terhadap serangan nematoda puru akar yaitu Meloidogino spp. Patogen tular tanah ini akan menyebabkan pembekakan ataupun puru pada akar sehingga penyerapan air dan hara terganggu dan tanaman akan menunjukkan gejala kerdil, layu, serta klorosis pada daun. Proses infeksi dimulai oleh larva stadium yang kedua yang menembus jaringan akar dan akan membentuk sel-sel raksasa ataupun giant cell yang mengganggu sistem fisiologi tanaman. Serangan ini akan berdampak pada penurunan pertumbuhan maupun hasil panen dari terung ungu. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan melalui penggunaan nematisida secara bijak, pemanfaatan agen hayati seperti bakteri endofit ataupun Trichoderma spp, serta melakukan rotasi tanaman non-inang untuk menekan populasi nematoda di tanah secara berkelanjutan. Demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.